Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Arung Samudra Project, kanal yang membahas tentang serba-serbi sejarah, kebudayaan, dan sosial di masyarakat. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Indonesia pada masa pra-aksara. Nanti kita akan membahas tentang jenis-jenis manusia purba, corak kehidupan manusia purba di Indonesia, dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Perhatikan gambar ini. Apakah di rumahmu ada benda seperti ini? Dan tahukah kamu jika benda ini terbuat dari batu? Peralatan dari batu sudah ada sejak masa pra-aksara. Masyarakat pada masa itu menggunakan peralatan dari batu dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk berburu, meramu, hingga bercocok tanam. Mengenai bagaimana kehidupan pada masa lalu dan siapa manusia yang berperan pada masa ini, kamu akan menemukan jawabannya pada video ini. Sebelum jauh membahas tentang manusia purba, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu masa pra-aksara. Pra-aksara memiliki penyebutan bermacam-macam, yaitu prasejarah, nirleka, dan proto-sejarah. Ketiga kata tersebut merujuk pada makna yang sama, yaitu masa di mana manusia belum mengenal budaya menulis dan belum terdapat catatan berupa tulisan. Kata pra-aksara berasal dari dua kata, yaitu pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Pada masa ini, manusia belum mencatatkan peristiwa atau kehidupan sehari-hari mereka dalam bentuk tulisan, sehingga sumber informasi tentang kehidupan pada masa ini didapatkan melalui peninggalan arkeologis seperti fosil, alat-alat batu, lukisan gua, serta artefak lainnya. Sejarah panjang kehidupan manusia di bumi dimulai sejak miliaran tahun yang lalu, jauh sebelum manusia mengenal tulisan dan peradaban. Masa pra-aksara di Indonesia memiliki akar yang sangat panjang dan terkait dengan sejarah pembentukan tata surya serta bumi, hingga akhirnya munculnya manusia dan kebudayaan di Nusantara. Pembentukan tata surya dan bumi. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, tata surya terbentuk dari awan besar gas dan debu yang disebut nebula. Melalui proses gravitasi, nebula ini mengalami kondensasi yang membentuk matahari sebagai pusat tata surya. Sementara, partikel-partikel lainnya mengumpul membentuk planet-planet termasuk bumi. Pada tahap awal, bumi berupa bola panas yang tersusun dari material batuan cair. Seiring waktu, bumi mendingin dan membentuk kerak padat di permukaannya. Proses ini juga mempengaruhi atmosfer bumi awal yang dipenuhi gas-gas vulkanik seperti karbon dioksida dan amonia. Pada tahap ini, kehidupan belum muncul, namun lingkungan mulai stabil dengan terbentuknya lautan dari kondensasi uap air. Kehidupan awal di bumi. Setelah bumi mendingin dan membentuk lapisan permukaan yang stabil, sekitar 4 miliar tahun yang lalu, kehidupan primitif pertama muncul dalam bentuk organisme bersel tunggal di lautan. Organisme ini adalah bakteri yang mampu hidup dalam kondisi tanpa oksigen. Selama miliaran tahun, kehidupan di bumi perlahan berkembang
dengan munculnya organisme fotosintesis yang menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Periode ini disebut sebagai peristiwa oksidasi besar, di mana oksigen mulai mengisi atmosfer dan memungkinkan evolusi organisme yang lebih kompleks. Pada masa ini, bumi masih didominasi oleh mikroorganisme, namun fondasi kehidupan yang lebih rumit telah terbentuk. Munculnya hewan kompleks dan dinosaurus. Pada era Paleozoikum, sekitar 541 juta tahun yang lalu, kehidupan di lautan berkembang dengan pesat, dengan munculnya hewan-hewan bertubuh lunak, ikan, dan tumbuhan laut. Di daratan, tumbuhan dan serangga pertama mulai muncul. Selanjutnya, di era Mesozoikum, 252 juta hingga 66 juta tahun yang lalu, dinosaurus mendominasi bumi bersama tumbuhan berbunga dan mamalia kecil. Namun, di akhir era Mesozoikum, sebuah peristiwa kepunahan besar terjadi yang diduga disebabkan oleh tumbukan asteroid, memusnahkan sebagian besar spesies di bumi, termasuk dinosaurus. Ini membuka jalan bagi berkembangnya mamalia besar dan primata di era Kenozoikum. Zaman batu dan zaman logam di Indonesia. Periode kehidupan manusia purba di Indonesia pada masa praaksara dibagi menjadi beberapa fase berdasarkan alat yang digunakan, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu. Pada zaman ini, manusia menggunakan batu sebagai alat utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Zaman ini terbagi menjadi tiga, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Pada masa Neolitikum, manusia mulai bertani dan hidup menetap di desa-desa kecil. Zaman logam. Setelah zaman batu, manusia memasuki zaman logam, yang ditandai dengan penggunaan logam seperti perunggu dan besi untuk membuat peralatan yang lebih kuat. Pada masa ini, kebudayaan manusia semakin maju dengan adanya alat pertanian yang lebih efektif dan kemampuan membuat barang-barang seperti nekara dan kapak corong. Akhir masa praaksara. Masa praaksara di Indonesia berakhir ketika manusia mulai mengenal sistem tulisan. Tulisan pertama di Indonesia tercatat dalam prasasti-prasasti yang ditulis dalam aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta, seperti prasasti Yupa dari Kutai dan prasasti Ciaruteun dari Kerajaan Tarumanegara. Dengan munculnya sistem tulisan, dimulailah masa sejarah di Indonesia, di mana peristiwa dan kehidupan manusia
mulai didokumentasikan secara tertulis. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu wilayah penting dalam sejarah evolusi manusia purba, dengan banyak penemuan fosil yang memberikan petunjuk mengenai kehidupan nenek moyang manusia di masa lalu. Berbagai jenis manusia purba ditemukan di Nusantara, menunjukkan keberagaman dan perkembangan evolusi manusia selama ribuan tahun. Fosil-fosil ini, seperti yang ditemukan di situs Sangiran, Trinil, dan Mojokerto, mengungkapkan kehidupan manusia purba yang hidup pada zaman praaksara, menggunakan alat-alat sederhana untuk bertahan hidup. Berikut ini adalah jenis-jenis manusia purba yang pernah hidup di Indonesia. Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus adalah salah satu jenis manusia purba yang fosilnya ditemukan di Pulau Jawa, Indonesia. Fosil ini pertama kali ditemukan pada tahun 1936 oleh arkeolog asal Belanda von Koningspoort di situs Sangiran, Jawa Tengah. Nama Meganthropus berasal dari kata mega yang berarti besar dan anthropus yang berarti manusia. Sehingga secara harfiah, Meganthropus berarti manusia besar. Sementara itu, Paleojavanicus mengacu pada paleo yang berarti kuno dan Javanicus yang berarti berasal dari Jawa. Sehingga secara keseluruhan, namanya dapat diartikan sebagai manusia besar kuno dari Jawa. Fosil Meganthropus paleojavanicus ditemukan dalam bentuk fragmen rahang dan gigi yang sangat besar dan kuat, menunjukkan bahwa manusia purba ini memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan Homo erectus yang juga ditemukan di Jawa. Berikut ini adalah ciri-ciri Meganthropus. Berbadan tegap dengan tonjolan tajam di belakang kepala. Bertulang pipi tebal, tonjolan kening yang mencolok, tidak berdagu, otot kunyah, gigi dan rahang besar dan kuat. Makanannya jenis tumbuh-tumbuhan. Pithecanthropus. Pithecanthropus adalah salah satu jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia dan dikenal sebagai salah satu tahap penting dalam evolusi manusia. Nama Pithecanthropus berasal dari bahasa Yunani, yaitu Pithekos yang berarti kera dan anthropos yang berarti manusia, sehingga sering disebut sebagai manusia kera. Fosil Pithecanthropus ditemukan oleh Eugene de Bois pada tahun 1891 di Trinil, Jawa Timur, dan dikenal sebagai Pithecanthropus erectus atau yang kemudian lebih dikenal sebagai Homo erectus. Fosil ini mencakup bagian tengkorak, rahang, dan tulang paha yang menunjukkan ciri-ciri peralihan antara manusia purba dan kera, dengan tubuh tegap dan kemampuan berjalan tegak. Pithecanthropus hidup sekitar 1 juta hingga 700.000 tahun yang lalu, menggunakan alat-alat sederhana dari batu, serta hidup sebagai pemburu dan peramu. Di Indonesia tercatat berbagai jenis Pithecanthropus yang ditemukan. Di antaranya Pithecanthropus mojokertensis,
Pithecanthropus mojokertensis atau sering disebut sebagai manusia purba dari Mojokerto merupakan salah satu fosil hominid yang ditemukan di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Fosil ini diperkirakan hidup pada sekitar 1,9 juta tahun yang lalu pada masa Pleistosen awal. Pithecanthropus mojokertensis dianggap sebagai salah satu bentuk awal Homo erectus yang menunjukkan perkembangan evolusi manusia. Temuan ini memberikan wawasan penting tentang perjalanan panjang evolusi manusia, khususnya di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karakteristik utama dari fosil ini adalah kapasitas otak yang lebih kecil dibandingkan Homo erectus lainnya dan postur tubuh yang lebih tegap, menandakan adanya transisi menuju perkembangan manusia modern. Berikut adalah ciri-ciri dari Pithecanthropus mojokertensis. Badan tegap, tetapi tidak setegap Micanthropus paleojavanicus. Tinggi badan sekitar 165-180 cm. Tulang rahang dan geraham kuat. Bagian kening menonjol. Hidung lebar dan tidak berdagu. Volume otak belum sempurna, kapasitasnya hanya 750-1300 cc. Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus diperkirakan hidup sekitar 2,5-1,25 juta tahun yang lalu. Fosil manusia jenis ini ditemukan oleh Eugene de Bois di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Eugene de Bois memandang Pithecanthropus erectus sebagai missing link, yaitu manusia perantara yang menghubungkan antara kera dan manusia. Berikut ini adalah ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus. Memiliki volume otak sekitar 750-1350 cc. Memiliki tinggi badan sekitar 165-180 cm. Memiliki postur tubuh yang tegap. Mempunyai gigi geraham yang besar dengan rahang yang kuat. Mempunyai hidung yang tebal. Memiliki tonjolan kening yang tebal dan melintang di dahi. Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus soloensis berarti manusia kera dari Solo. Kerangkanya ditemukan di Desa Ngandong yang terletak di tepi Sungai Bengawan Solo oleh von Buniswald dan Terhar. Pithecanthropus soloensis hidup sampai masa awal Pleistosen atas, yaitu antara 900.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Berikut adalah ciri-ciri dari Pithecanthropus soloensis. Hidup kala Pleistosen awal dan Pleistosen tengah. Tinggi badan sekitar 168-180 cm dengan berat badan 80-100 kg. Ketika berjalan, tubuhnya tegak. Volume otak 775 sampai dengan 975 cc. Alat pengunyah sangat kuat. Untuk bagian kepala dan wajah, keningnya menonjol tebal, hidung tebal, tidak memiliki dagu, serta kepala bagian belakang menonjol.
Homo. Manusia dengan genus Homo hidup pada kala Pleistosen akhir. Ada beberapa jenis Homo di Indonesia. Berikut adalah rangkumannya. Homo wajakensis. Jenis ini ditemukan oleh Van Richthofen pada tahun 1889 di Desa Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Berikut adalah ciri-ciri dari Homo wajakensis. Memiliki volume otak sekitar 1630 cc. Memiliki tulang tengkorak, rahang atas dan rahang bawah, serta tulang paha dan tulang kening. Mukanya datar dan lebar. Rahang tergolong padat dan memiliki gigi yang besar. Tinggi tubuhnya sekitar 173 cm. Homo floresiensis. Manusia jenis ini ditemukan oleh Peter Brown dan Mike Morwood bersama-sama dengan tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada September 2003. Homo floresiensis ditemukan di Gua Lianghua di Flores. Karena ukurannya yang lebih kecil dari manusia pada umumnya, Homo floresiensis juga sering mendapat julukan sebagai hobbit dari Lianghua. Mereka diduga hidup di Kepulauan Flores pada 18.000 tahun yang lalu, bersama dengan gajah-gajah pygmy dan kadal-kadal raksasa. Berikut adalah ciri-ciri dari Homo floresiensis. Tengkorak berukuran kecil dan memanjang. Bagian dahi tidak menonjol dan sempit. Volume otak 380 cc. Tinggi badan sekitar 100 cm. Beratnya sekitar 30 kg. Berjalan tegak dan tidak memiliki dagu. Homo soloensis. Fosil-fosil Homo soloensis ditemukan di Ngandong, tepi Bengawan Solo, dan Sangiran serta Sambung Macan, Sragen dari penggalian yang dilakukan oleh sejarawan dan arkeolog pada tahun 1931 hingga 1933. Diperkirakan Homo soloensis adalah evolusi dari Pithecanthropus mojokertensis yang hidup sekitar 117 hingga 108.000 tahun lalu pada zaman Pleistosen akhir. Berikut adalah ciri-ciri dari Homo soloensis. Volume otak cukup besar, mulai dari 1013 sampai dengan 1251 cc. Tinggi badan berkisar antara 130 hingga 210 cm. Berat badan antara 30 sampai dengan 150 kg. Bagian belakang tengkorak telah membulat dan tinggi. Otot-otot pada bagian tengkuk mulai mengalami reduksi. Alat pengunyah menyusut sehingga gigi dan tulang rahang menjadi kecil. Wajah dan hidungnya lebar. Dahi dan mulut masih menonjol, namun tidak seperti Pithecanthropus. Diperkirakan bisa berjalan dan berdiri sempurna. Homo sapiens. Homo sapiens atau manusia cerdas adalah manusia purba yang terbentuk setelah terjadi proses evolusi selama ribuan tahun. Manusia jenis ini tidak hanya mampu membuat peralatan untuk sehari-hari, tetapi juga telah menggunakan akal dan memiliki sifat seperti manusia modern.
Ciri-ciri fisiknya juga hampir menyamai fisik manusia yang hidup masa sekarang. Homo sapiens merupakan spesies yang sangat tangguh dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Selain itu, kapasitas otaknya jauh lebih besar daripada jenis manusia sebelumnya. Berikut ini adalah ciri-ciri Homo sapiens. Tinggi badan berkisar antara 130 hingga 210 cm. Berat badan antara 30 sampai dengan 150 kg. Volume otak antara 1000 hingga 2000 cc. Reduksi pada bagian gigi, rahang, dan otot-otot kunyah sehingga mulai terdapat dagu pada rahang bawah. Otot-otot dan tulang-tulang ukurannya menjadi lebih mungil. Telah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Di video ini tadi kita sudah mempelajari tentang masa praaksara di Indonesia, mulai dari proses pembentukan tata surya hingga munculnya manusia. Selain itu, kita juga sudah mempelajari tentang jenis-jenis manusia purba yang pernah hidup di daratan Indonesia. Pada video selanjutnya, kita akan mempelajari tentang corak kehidupan manusia purba di Indonesia. Ikuti terus video di Arung Samudra Channel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.